Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami lewat bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar di saat ini. Amin. Kisah Para Rasul pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, menjadi bagian bacaan firman Tuhan bagi kita. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca bagian kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan waktu Roh Kudus itu turun seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dikatakan pada saat itu ada duduk mereka. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah 120 orang yang sudah menerima Roh Kristus. Seperti dikatakan dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, waktu Roh Kudus itu turun, dikatakan Roh Kudus itu hinggap pada mereka masing-masing, yaitu kepada siapa? 120 orang itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pertanyaannya bagi kita, mengapa Roh Kudus hanya hinggap kepada 120 orang itu saja? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-22, waktu Yesus menghembuskan rohnya ke dalam kehidupan 120 muridnya, dikatakan mereka yang menerima Roh Kristus, yaitu para rasul, dengan memiliki Roh Kristus, maka Roh Kudus akan ada dalam kehidupan mereka. Roh Kudus datang kepada mereka, membuat mereka dapat berkata-kata dari apa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Kalau 120 murid Yesus itu mendapat hembusan, para rasul itu mendapat hembusan, saudara dan saya di zaman Yesus Kristus, kita tidak lagi mendapat hembusan. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita memiliki Roh Kristus, dan otomatis Roh Kudus itu akan diam di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara harus percaya, saudara percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup saudara. Dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup saudara, maka Roh Kudus itu akan bergerak. Roh Kudus itu akan memampukan saudara seperti apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Percayalah, Roh Kudus memiliki keinginan hanya membawa saudara untuk mengerti tentang Tuhan. Roh Kudus hanya membawa kita untuk semakin cinta akan Tuhan, semakin tahu akan Tuhan. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus dan itulah keinginan Roh Kudus. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita, berilah tempat kepada Roh Kudus di dalam hidupmu dengan engkau membangun kesadaranmu akan Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu. Dengan membangun kesadaran akan Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, maka Roh Kudus itu akan memampukan saudara. Dia akan bekerja membawa saudara mengerti tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saudara terima di dalam kehidupan saudara. Roh Kudus akan membuat setiap firman yang kita terima menjadi realita di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu sebagai orang Kristen,
Mari kita semakin suka untuk mendengarkan firman. Berikanlah tempat kita, hati kita untuk firman itu limpah di dalam hidup kita, karena Roh Kudus akan bekerja tergantung kapasitas firman di dalam hidup saudara. Kalau hidupmu limpah dengan firman, maka Roh Kudus itu akan bekerja lebih dahsyat di dalam kehidupan saudara. Roh Kudus akan memampukan firman yang engkau terima itu menjadi realita di dalam kehidupanmu. Nah, oleh karena itu, kalau Roh Kudus sudah bekerja membuat firman-firman menjadi realita dalam hidup kita, saya percaya kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang lemah, karena kekuatan yang diberikan Tuhan bagi kita ada di dalam roh kita, dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk apa yang kita terima dari firman itu, membuat kita akan bisa melihat janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara dan saya sudah menerima Roh Kristus dan kita sudah menerima Roh Kudus. Mari kita belajar bangun kesadaran kita akan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dengan cara saudara harus terus sadar di dalam hidup saudara ada Roh Kudus. Ajaklah Roh Kudus untuk berbicara. Ajaklah Roh Kudus untuk mendengarkan apa yang sementara saudara pikirkan dan apa yang sementara saudara ingin ketahui. Karena Roh Kudus itu akan berbicara bagi saudara dan dia akan melakukan banyak hal di dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, jangan pernah menganggap engkau sendiri, karena ada Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Roh Kudus itulah teman sejatimu. Dialah yang akan memampukan engkau untuk terus berjalan dari kekuatan Tuhan kepada kekuatan Tuhan. Saya percaya ketika kesadaran itu terus kita bangun dalam hidup kita, maka kita akan suka semakin mencintai Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah peran Roh Kudus akan bekerja terus hebat dalam hidup kita, memampukan kita untuk semakin hidup suka akan Tuhan dan semakin cinta akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Peran Roh Kudus itu akan bekerja hebat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus akan terus membawa kami untuk melihat Tuhan. Berilah kami untuk terus punya kesadaran akan Roh Kudus dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga dengan kesadaran itu kami akan terus membangun hidup kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin menerima firman dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu bagi hidup kami. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.